Mari kita berdoa. Mertang yang mahita, amang perdengga basa nama pasa luhut, puji kami mau Tuhan dengan debasam Tuhan kami keluarga besar Patu Garwa Serpong. Ala dio bodoh kami Tuhan di pertumur nami nak bebagasam karena masa hai pasong persahitom sudah kaparuk kilon sonari neng bijon nami hatamia siroham ajar-ajari kami pasu-pasu mahai marhiti hatam bersama maguarmu bagasan Kristus Yesus Tuhan nami marsoba mengedihiri kami kerupamu. Amin. Apa arti hidupmu? Itulah renungan untuk Patogar 8 untuk kita semua. Renungan untuk kita, ini topik yang singkat padat. Apa arti hidupmu? Kalau bicara kehidupan, maka pertanyaan sepanjang zaman sebelum Kristus datang ke dunia, ini pertanyaan besar sampai hari ini. Jadi sesungguhnya pertanyaan besar ini pertanyaan untuk diri kita masing-masing, pertanyaan seluruh keluarga kita, keturunan kita, dan seluruh umat manusia. Apa arti hidupmu? Biarlah kita sejenak bertanya sama diri kita. Apa arti hidupmu? Untuk dalam ini maka kita baca firman Tuhan dari Filipi 1, 20-30. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan siap melaksanakan. Kehidupan yang bahaya dalam kekristenan apa? Apa yang paling bahaya dalam kehidupan kekristenan? Yang paling bahaya adalah bisa beri jawaban macam-macam kita. Tapi satu hal yang paling bahaya adalah apabila kita tidak tahu tujuan hidup kita. Itulah menurut saya yang paling bahaya. Tidak tahu dia mau kemana, tidak tahu dia tujuannya untuk apa di dunia ini, sehingga dalam pekerjaannya dia tidak jelas arahnya. Dan sangat ciri orang seperti ini apa? Dia sangat kompromi. Kalau ada tekanan, dia kompromi. Kalau ada kesulitan, dia mengeluh. Kalau ada tantangan, mengeluh. Kalau ada tekanan, di mana Tuhan ini?
Nah, itu orang-orang bertanya, di mana Tuhan ini? Sudah bagus, sudah rajin bekerja, rajin berdoa, kok seperti ini, ditimpa COVID. Seperti kami rajin berdoa, kita rajin berdoa supaya masa COVID jangan ada anggota keluarga yang meninggal. Itu kalau kita lihat realitanya, belum setahun sudah 2 anggota keluarga meninggal. Di atas saya, 1 pendeta, 1 abang, barusan ya minggu belum berapa, baru 10 hari ya. Tapi kalau kita nggak tahu hidup kita mau kemana dan apa, kita bisa sesat dan bisa mundur dalam iman. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis surat ini, menggoncangkan pemikiran dunia ini. Sesungguhnya apa tujuan hidupmu? Ini Paulus sudah mau dipenggal kepalanya. Ini pada saat kritis, ya, Paulus dalam pemerintahan kerajaan Nero itu, Romawi, dia siap menghadapi hukuman mati. Dan jemaat di Filipi mendapat tekanan, termasuk dari ajaran sesat. Makanya dikatakan ada yang memberitakan Injil untuk yang baik, ada yang buruk. Itu ayat 23. Ya, dan ayat sebelumnya juga dikatakan, ya, dia didesak. Ya, aku didesak dari 2 pihak, 23 itu. Nah, sekarang kita bertanya, kalau kita mati besok, sudah jelas enggak hidup kita mau kemana? Kalau kita meninggal besok, apakah sudah yakin masuk surga? Selama ini masih ragu, masih ada kata mudah-mudahan, terserah Tuhan, itu berarti iman kita tuh nggak beres, nggak ngerti firman Tuhan. Kalau firman Tuhan dan jelas, siapa yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan. Maka pertanyaan, percaya itu apa? Percaya itu adalah memahami, mengerti, dan mempertaruhkannya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada true understanding, ada pengertian yang benar. Ada penyerahan diri total kepada Kristus, mau dibuat bagaimana, tapi jangan konyol, harus bersandar, bertanya, mengikuti perintah Tuhan. Maka perlu hikmat, perlu iman. Dan kita dipanggil seperti Paulus, ayat 29, kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi dikaruniakan juga untuk menderita, ayat 29. Kita dikaruniakan percaya, tapi juga menderita. Inilah kekristenan yang benar, siap menghadapi dua-duanya. Dan di dalam imannya ada kepastian, dipegang teguh janji itu, ada kepastian keselamatan. Maka karena kita sekarang di sini berjuang. Jadi orang menafsirkan, ini masih introduction sebenarnya, nanti bisa dikembangkan untuk sepanjang tahun ini, apalagi masa COVID yang sangat mencekam di dunia. Ya, selama hidup kita, ya, ini generasi kita, ini kan generasi paling tua, ini generasi baby boomers ini, ya, Tipiko paling senior baby boomers namanya, ya, itu umur 60-70. Ya, belum ada generasi veteran di sini. Sini generasi baby boomers, generasi milenial, ya, anak yang paling kecil, ya, generasi alpha. Pertanyaan yang paling penting untuk patogar ini adalah, sudah seberapa jauh perjalanan hidup kita ini menyenangkan Tuhan itu. Karena itulah tujuan yang utama. Kayak dikatakan, ya, di dalam ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus. Memuliakan Kristus, mati adalah keuntungan. Banyak orang hanya hafal-hafal ayat ini, nggak ngerti konteksnya. Malam ini saya ingin kita lebih tajam memahami, supaya tahu konteksnya ini apa. Di dalam kondisi tekanan, sakit penyakit, penderitaan. Itu artinya baik hidup maupun mati, kita ini adalah bagi Kristus. Karena kita adalah milik Kristus. Maka dikatakan juga sebelumnya, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ya, itu introduksi. Jadi, semoga malam ini kita sadar kalau besok meninggal, kita tahu bahwa Tuhan dipermuliakan dalam tubuh kita, baik hidup ataupun mati. Jadi nggak ada yang komplain.
Saya kemarin itu protes sama Tuhan waktu abang saya meninggal beberapa hari yang lalu. Kenapa sekarang itu? Saya nggak bisa lihat. Ya, itu aja protes saya. Tapi saya makin disadarkan. Ya, itu Tuhan berdaulat untuk seluruhnya. Secara manusia kita protes itu. Saya nggak protes meninggalnya, tapi caranya itu karena saya berdoa, Tuhan berkali-kali saya berdoa, tolong supaya jangan periode COVID ini ada yang meninggal. Malah 2 orang meninggal. Coba, ringan nggak itu? Sangat berat. Satu aja kita udah sangat kehilangan berat. Gitu. Ini 2, ini yang saya alami, ya, saya langsung itu. Jadi bagaimana kita sekarang kalau jadi nggak ada apa-apa sebenarnya apa nih kalau kita sakit tapi ini nggak ada apa-apanya, tapi begitu kita rasakan kepergian seorang kekasih kita, orang inti, keluarga inti, langsung pukulan berat ya, secara manusia itu tamparan berat. Maka kita harus siap apa yang terjadi besok. Itu sebabnya dikatakan di ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ini yang paling berat. Untuk berpadanan itu, punya integritas, menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Apabila aku datang melihat, apabila aku tidak datang mendengar, didengar, tidak didengar, dia nggak didengar, dia bilang oleh Paulus, kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman. Nah, saudara, saya baru dapat informasi, di Eropa itu kan mayoritas sekarang bukan kekristenan yang sejati lagi. Ya, di Amerika, di Eropa, dari statistik 25 percaya, 25 Kristen, 25 Protestan. Sisanya nggak kenal Kristus, kambang semua. Jadi hati-hati kita. Nah, sekarang saya ringkas ya. Pertanyaan ini pertanyaan besar untuk kita dan generasi ke depan. Kalau dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, apa jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14:6. Jadi ini jawaban, apa itu hidup? Kali katakan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Dalam bahasa Inggris katanya, I am the way, the truth, ada D-nya, the life. Tidak ada sampai ke kalau bahasa yang paling pas, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak, kecuali itu, except, kecuali, jadi tidak ada yang lain. Maka pertanyaan untuk kita, saya coba ringkas dengan padat, tapi tahun ini saya ngajak kita bertanya dan menjawab ini. Jawabannya ada, tapi bagaimana intinya. Nah, ini saya buat 25 refleksi saya hari ini. Ya, ini dari refleksi teologi saya mengatakan apa itu hidup. Hidup 1-25 refleksi teologi saya hari ini. Hidup adalah perjuangan, silahkan dikembangkan Abang Inang. Hidup adalah kesempatan, nomor 2. 3, hidup adalah anugerah. 4, hidup adalah tanggung jawab. 5, hidup adalah mandat. 6, hidup adalah bergerak. Orang-orang yang nyaman, yang santai, yang malas, itu nggak ngerti arti hidup. Nomor 7, hidup adalah panggilan, calling. Hidup adalah penugasan. Hidup adalah ibadah. 10, hidup adalah tantangan. Nomor 11, hidup adalah terminal. Terminal kita di sini, parkir sementara. Hidup ini sekarang ini, terminal ini. Lalu kita kembali. 12, hidup adalah sama, persinggahan. Nomor 13, hidup adalah indah. Itu orang bilang, wah hidup susah, hidup ini dikutukan, dan seterusnya. Nomor 14, hidup adalah pertandingan. Nomor 15, hidup adalah dinamika. Nomor 16, hidup adalah bersyukur. 17, hidup adalah lukisan. Gimana lukisan kita? Nah, ini silahkan ya.
ada keluarga lukisannya buruk, itu aduh risikonya berat ya untuk anak-anaknya ya. Lukisan kita bagaimana? Nomor 18, hidup adalah pembuktian, kesaksian. Hidup adalah perubahan. 20, hidup adalah pertanyaan. Tapi hidup juga adalah jawaban. Hidup adalah nyanyian. Nyanyiannya itu fals atau bagus itu. Hidup adalah perjalanan. Hidup adalah cita-cita. Dari 1 sampai 24. Jawab, hidup adalah Kristus. Selama kita tidak berpusat kepada Kristus, kita nggak bisa menjalani 1 sampai 24. Nggak bisa menikmati tantangan ini. Inilah refleksi saya pagi tadi, sekitar jam 4 sampai jam 5 pagi, bagaimana saya merefleksikan hidup ini. Jadi kalau lihat satu-satu, Bapak Reva, namanya perjuangan, itu tulis, hidup adalah perjuangan. Sampai di mana perjuangan? Jadi itu sebabnya menginang saudara-saudaraku, jangan ini ya, jangan kecewa, jangan protes ke Tuhan. Ya, ada masa-masa kita memang seperti protes seperti saya ya. Tapi sudah tahu tujuan hidup, jelas. Kalau Tuhan manggil saya besok sudah jelas. Ya, setiap menit saya tuh sangat menghargai waktu sekarang, makin menghargai waktu. Setiap menit, setiap jam makin menghargai waktu. Ya, kita terminal ini ya, bukan tujuan akhir kita di sini. Bagaimana pertanggungjawaban, itu kata kunci. Bagaimana pertanggungjawaban iman kita kepada Tuhan. Bagaimana pertanggungjawaban kita kepada bangsa kita. Bagaimana pertanggungjawaban kita kepada keluarga kita. Hidup harus dipertanggungjawabkan. Hidup ini lukisan, hidup ini nyanyian. Ada yang lukisannya buruk, gimana itu? Harus coba-coba bertobat. Nyanyiannya apa? Minor, palsu, false. Biarlah Pak Togar memiliki prinsip-prinsip hidup supaya kita makin cepat berlari. Salah satu orang besar di teologi ya, itu namanya Dietrich Bonhoeffer, ya, orang Jerman pada masa Nazi Jerman. Dia konsisten melawan pemerintahan Nazi. Ada sedikit testimoni tentang dia. Dia seorang yang konsisten melawan pemerintahan Nazi. Tapi gereja membelai pada saat itu, kompromi dengan Nazi. Ya, gereja tidak bersuara. Gereja tidak menunjukkan integritas para pendeta-pendeta, para hamba-hamba Tuhan. Kompromi. Tapi Dietrich berdiri tegak dengan risiko yang sangat berat. Waktu dia sebentar ke Amerika, kembali ke Jerman menginjili, pusat penginjilannya ditutup, buku-bukunya dilarang beredar, tulisannya, dia ditangkap, pada umur 39 tahun dia digantung hukuman mati. Ada risiko, hidup adalah perjuangan. Bagaimana dengan kita pada masa ini? Apakah kita sudah menyenangkan Tuhan? Itulah yang dialami oleh Paulus. Itulah yang dialami oleh para martir. Jadi apa yang kita alami sekarang itu ya sangat tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan mereka karena taruhannya nyawa. Tapi kondisi kita sekarang adalah masa COVID, tantangan berat. Bagaimana kita menyikapi ini? Hidup adalah perjuangan. Maka kesempatan ini, seperti nyanyian itu, hidup ini adalah kesempatan. Apakah kita Pak Togar yang Christ Life Center, ya, atau Christ Center Life, hidup yang berpusat kepada Kristus, karena hidup adalah Kristus. Maka prinsip hidup kita kembali ke perintah Tuhan. Yesus berkata, bukan proposal, ini deklarasi. Satu-satunya orang manusia
makhluk di dunia yang pernah hadir, hanya Tuhan Yesus yang satu-satunya yang mengatakan ini. Tidak ada yang berani mengatakan ini, siapapun. Socrates, Descartes, Aristoteles, tidak ada pernah mengatakan sampai hari manusia. Para nabi tidak pernah. Nabi siapapun, tidak. Hanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami meneladani hidup hamba-Mu Rasul Paulus yang meneladani bagaimana Kristus telah menguasai, mengendalikan hidupnya. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Engkau sudah berkata, Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terima kasih Bapa. Ada kepastian bagi kami yang percaya, karena tuntunlah kami untuk hidup tegak, siap percaya, dan siap juga mengalami penderitaan karena Kristus, karena kebenaran. Berkatilah petugas sektor 8, Bapak. Dimuliakanlah nama-Mu dalam hidup kami, karena anugerah-Mu kami diberkati Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang Tuhan perintahkan untuk mengasihi Tuhan dan mempertanggungjawabkan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan. Mereka sesuai dengan Roma 10 ayat 1 nafsi itu rohaka.